Oh, Putri Pertiwiku, tampaknya tidak tega hatimu sehingga engkau tiba-tiba datang di sini menemui anak-anak cucu Nusantaramu. Perkenankanlah hamba bertanya. Jika memang benar, putra-putri Nusantara hamba ini adalah keturunan yang terdidik sebagai bangsa Brahmana sejak 20 abad yang lalu. Namun, kenapa mereka ini terlalu banyak guyon saja? Bergurunya berlebih-lebihan dan cengengesan. Putri Pertiwiku, itu keindahan. Itu keindahan. Pandai bergurau itu menandakan tingginya kecerdasan. Itu keindahan hidup yang bersumber dari jiwa yang sumeleh, hati yang tangguh, dan mental yang tahan banting. Anak-anakku semua, ibu selalu merasa cemas jika menyaksikan kalian ini tidak pernah berada di dalam sikap yang bersungguh-sungguh. Namun pamernya saja memperjuangkan apa yang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Maaf, begini loh Ibu. Kegembiraan hidup kami itulah yang kami sebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Bukan kekayaan harta benda, bukan kekuasaan dan jabatan Ibu. Namun bagaimana bisa kalian bisa merasakan toto tentrem karto raharjo jika kalian itu selalu cengengesan terus? Nyuwun sewu Ibu. Hidup yang berat kami buat ringan. Sementara persoalan yang ruwet kami buat sederhana. Itulah yang kami maksud dengan toto tentrem. Kerto Raharjo yang letaknya bukan di rumah yang mewah, melainkan di dalam jiwa yang pasrah. Kerto Raharjo tidak tergantung pada jumlah uang, mobil, ataupun kekayaan harta benda lainnya. Melainkan lahir dari jiwa legolilo atas keadaan apapun saja. Maaf juga Ibu, ada bahasa baru yang tersebar sejak abad 11 yang bunyinya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu artinya negeri yang sejahtera dan Tuhan mengampuni. Kesejahteraan itu letaknya bukan di mal-mal gedung yang besar, melainkan di sini, di dalam jiwa yang legowo. Tuhan itu mengampuni karena kami semua ini selalu bergembira. Ya meskipun terkadang cengengesan. Sebab kalau kami ini bersedih, nanti Tuhan mengiranya kami itu tidak bersyukur. Sehingga tidak jadi mengampuni kami. Begitu Ibu. Tersenyumlah Putri Pertiwiku, tersenyumlah. Perjuangan mental putra-putri Nusantaramu sudah sampai ke kawruh kebijaksanaan, ilmu hikmah. Ya. Eyang, Bagaimana? saya mau bertanya, apakah Eyang para wali yang mengajarkan ilmu hikmah serta kawruh kebijaksanaan kepada putra-putri Nusantara hamba? Ibu Pertiwi, tidak. Itu adalah ilmu murni rakyat Nusantara yang lahir dari kawah kepahitan, lautan kesengsaraan. Bukan ajaran kaum cerdik pandai, sekolah, universitas yang terutama mengajarkan kesombongan, kekuasaan, dan kelalaian. Hah? Kawah kepahitan dan lautan kesengsaraan. Kepahitan
adalah level tertentu dari rasa manis. Kesengsaraan adalah kebahagiaan yang bermain drama. Penderitaan adalah kegembiraan yang menyamar. Sedangkan tangis yang paling puncak adalah tertawa. Sudah, cukup. Sudah cukup. Itu semua adalah bagian dari pemandangan indah yang dikandung oleh jiwa bijaksana para rakyat Brahmana. Oleh karena itu, pemimpin kalian sebentar lagi haruslah seorang Brahmana Raja. Satrio Pinandito. Loh. Terbalik di Mas Noyo. Pandito yang sinatrio. Terus bukan Raja Wali, tetapi Wali Raja. Sinisian Wahyu. Loh. Pandito Rojo Sinisian Wahyu. Brahmana Raja yang dikawal oleh firman Tuhan. Brahmana Raja yang dibimbing oleh para malaikat. Benar cicitku Said Walianom. Benar. Anak-anakku semua, dan ini dawuh yang ketiga. Mohon maaf, Maulana Iradat. Dada hamba berdebar-debar. Ingin segera mendengarkan dawuh yang ketiga yang hendak Maulana Iradat paparkan. Putriku, siapa yang hatinya bisa tidak berdebar-debar jikalau memandang wajah Nusantara? Benar, Maulana Iradat. Walaupun hamba sudah yakin bahwa putra-putri Nusantara hamba teguh hatinya, tahan banting mentalnya. Akan tetapi, sebagai ibu, hamba masih tetap saja memiliki rasa cemas apabila hendak mendengar tentang apa saja yang berkaitan dengan mereka. Tenang putriku, tenang. Sejak berabad-abad silam, rakyat Nusantara telah membuktikan ketangguhan dan daya hidup tingkat tinggi yang seakan tidak ada tandingannya. Tenang. Benar sekali. Mereka berada di bawah raja demi raja, silih berganti. Kemudian dengan tulus menerima dijadikan kawulo kerajaan demi kerajaan yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Namun kemudian setelah beberapa abad lamanya mereka dikuasai dan kemudian oleh bangsa Banujan memiliki penguasaan seluruh Nusantara hasil kerjasama dari sebagian raja dan sultan Nusantara itu sendiri. Namun mereka tidak dijajah, melainkan ditipu penuh dengan penipu dayaan terhadap mereka. Inilah yang dilakukan oleh koalisi Banujan dan pemuka-pemuka Nusantara itu sendiri. Dan ketika kemudian Nusantara menjadi republik, para penipu sejarah itu memperdaya dengan cara meyakinkan kepada rakyat Nusantara bahwa mereka telah merdeka. Padahal segala sesuatunya tetap dipegang oleh kendali penipuan mereka. Apakah para penipu mancanegara itu masih juga menerapkan penipu dayaannya ketika bangsa Nusantara sudah memasuki zaman modern, Maulana? Loh, itu hanya ganti casingnya, Bu. Ganti baju. Ganti merek, isinya ya sama saja. Ya penjajahan, bahkan global. Merek baru itu namanya demokrasi.
ada program pemilihan umum yang dipamerkan sebagai bebas dan rahasia. Tapi prakteknya rakyat itu hanya dipilih kan kok. Dan yang memilih adalah mesin politik yang namanya parpol, begitu Ibu. Hakikatnya yang memilih pemimpin adalah parpol. Itu pun prosesnya adalah tawar-menawar yang nyangan seperti di pasar. Putri Pertiwiku mendengar sendiri. Putra-putrimu sudah semakin cerdas. Dan besok mereka akan tidak bisa ditipu dan diberdaya. Dan lusa mereka akan sungguh-sungguh berdaulat. Kecuali rakyat yang mau diajak jual beli kekuasaan atau malah jadi maklar jabatan. Aku ingin berteriak lantang, selantang-lantangnya kepada dunia. Wahai dunia, carilah cara baru yang lebih canggih untuk mengetahui betapa teguhnya putra-putri Nusantaraku. Ketahuilah bahwa kekuasaan dan penguasaan yang selalu diterapkan oleh spesies makhluk panujan yang turun-temurun dari iblis dan dajjal. Juga berapa banyak penipuan, tipu daya yang diberikan kepada bangsa Nusantara akan semakin mencerdaskan bangsa Nusantara, memberikan kesadaran lebih cepat kepada bangsa Nusantara. Sesungguhnya mereka setiap saat sudah selalu siap untuk memiliki kehidupan mandiri di dalam keadaan seperti apapun juga. Mereka sudah menyiapkan diri di luar jangkauan pemikiran kita sendiri. Andai kata Nusantara ini hancur dan bubar, mereka tidak akan mati dari seluruh kehidupannya. Karena apa? Hakikat Nusantara ada di dalam jiwa mereka. Nasionalisme Nusantara berada dan beredar di darah mereka. Patriotisme Nusantara selalu berdegup di jantung mereka. Oh, indah sekali muatan-muatan hatimu, Putri Pertiwiku. Indah. Negara boleh bubar. Pemerintah boleh ambiar. Tapi rakyat Nusantara memiliki bekal yang diserap dari langit dan alam semesta. Ayo, cucu-cucu, cicit-cicitku, semua jamaah Bang-Bang Wetan di Surabaya dan pemuda-pemudi Nusantara. Satukan masa sekarang dengan masa silam kalian. Jumbuhkan hari ini dengan hari kemarin. Jumbuhkan. Agar kalian mencapai hari esok dan masa depan yang berbenderang, berbinar-binar cahaya. Ayo, semua yang hadir, kita kumandangkan doa harapan. Semua teriakan doa harapan. Bang-Bang Wetan, ayo Bang-Bang Wetan. Lebih menggema lagi, Bang-Bang Wetan. Bang-Bang Wetan. Bang-Bang Wetan telah membayang di Cakrawala Timur.
sumamburat Bang Wotraino Bang Wotraino Srengenge muncul Suna sumamburat Cici cuit rame soro ocehan Bang Wotraino Bang Wotraino Srengenge muncul Sunar sumamburat Krengket gerat Nimbo aning sumur Adus gebyur Segere kepati Bingar bagas ku arasan Bangsa Nusantara bangsa kaki lima bangsa Nusantara rakyatnya gagah perkasa tanah air Nusantara berkah dari yang kuasa surga yang menjelma disangga lima kakinya gagah perkasa langkahnya patah satu masih empat hilang dua masih tiga hilang tiga tetap dua seperti lainnya tetap tegak langkahnya menempuh jalan sejarah bangsa senusantara makhluk unggul seluruh semesta 16 Agustus 1945 besoknya lahir Nusantara Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi Yang orang ingin dapatkan dalam kehidupan itu bahagia dan ketenangan. Diawali selawatannya Cak Nun, kira-kira hati sampean tenang apa ora? Ada banyak lagu, mulai lagu begadang, mulai lagu cinta kasih di sekolah. Saya lihat sampean menikmati dan ikut menyenandungkan. Hatinya bahagia tidak? Artinya bahwa di mana ada Kiai Kanjeng bersama Cak Nun akan menebar bahagia dan akan memberikan ketenangan kepada seluruh warga bangsa. Mudah-mudahan ketenangan dan kebahagiaan ini akan memberikan multiplier effect. Pokoknya ini akan menularkan ketenangan dan kebahagiaan, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jawa Timur, tenang bahagia se-Indonesia, dan mudah-mudahan tenang bahagia seluruh dunia. Amin. Matur nuwun. Ibu, terhadap pementasan tadi, kalau ada muatan-muatan tertentu,
kita mohon untuk merespon. Ya kok. Ini Allah menaburkan ma'iyah nang awakmu. Awakmu nerusno digawe Indonesia. Ngono ya. Anda taburkan kebahagiaan ma'iyah ke seluruh Nusantara. Ngono ya, Rek ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Indonesia akan membahagiakan seluruh dunia. Karena tadi sudah diomongkan bahwa Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Indonesia adalah negara adikuasa, bukan untuk menguasai tapi untuk menebarkan kebahagiaan umat manusia bersama-sama. Ngono ya. Percaya ya, Bang Wetan sudah memancar binar-binar di langit Cakrawala Timur lah ngono semang ya. Sekarang sinau barengnya apa rek? Setruk rek. Mau tema apa kira-kira mumpung ada Ustaz Serangga, Ustaz yang top, markotop seluruh dunia. Ya apa kalau beberapa Bapak memulai dengan membuka responnya, refleksinya atau tanggapannya atau aspirasinya mengenai muatan Wali Raja tadi itu, kemudian kita diskusi bersama. Ya apa rek? Cak Suko yang akan memimpin. Bisa Anon, ini sebenarnya ada tayangan khusus ulang tahun Bang Wetan, mungkin mengawal itu kita tayangkan gimana biar menikmati atau gimana? Ya apa rek, saiki kita tengah-tengah kok. Saiki ya. Oke. Bang Wetan adalah negerimu ya toh. Kamu bahagia dan naskah ini tanpa saya sengaja menyebut Bang Wetan di endingnya toh. Ya toh. Aku wallahi ya gak eling nek aku tau nulis Bang Wetan rek. Berarti anjane sing nulis ku malaikat. Malaikat Mikael jenenge, ya. Temenan niku. Dadi sing nulis iki dhek nggawe tanganku terus aku dhewe soalnya lali. Oh ono Bang Wetan lagi mana sekali. Ternyata ono temenan. Berarti awakmu masing-masing itu berada di jalur para malaikat masing-masing. Lo mulane di Ma'ian kita selalu mengucapkan assalamualaikum ya malaikatillah ngono ya. Sopon rek cek kon tambahake dhuwitmu ya. Tapi gak tambahake bojomu ya. Ngono ya. Malam ini kita layak terima kasih kepada Pemkot Carmuji yang mengizinkan tempat ini untuk dipakai, dan terima kasih Mak Kof, Gubernur Jawa Timur yang ini soalnya Mak Kof ini. Ini mau ketuban boleh gak? Gak boleh. Oke. Sing duwe Jawa Timur. Saya sangat senang dengan keputusan rakyat Jawa Timur manggil Mak, iku seneng aku. Gini, nek kon niku doktor, profesor, sarjana, S2, S3 itu kan jalurnya kan jalur ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu medeni. Kon pinter iso dadi sombong ya ta gak? Aja meneh pinter. Kuat iso dadi sombong, alim iso dadi sombong ya. Terus mesti ngelek-elek sing liyane, ndek atine nganggep dhek sing paling soleh tak ngono. Nah, jadi panggilan Mak itu saya senang sekali karena jane rada padha karo iki Mak berarti kan anakku iki Mbah ya. Ngono ya. Nah, sama Mak Khofifah, saya ini dipanggil Mbah juga sudah sekitar 5 tahun terakhir ya, aku seneng. Jadi aku gak kok celuk Gus. Nek kon sampe nyeluk Gus di rest area tak terus Gus ndasmu ngono aku. Ngono ya. Aku gak diceluk Habib, gak diceluk sembarang, padahal nek Habib-Habiban aku yo wani pamer, tapi gak. Aku kok celuk Mbah, aku seneng sebab kalau hubungan profesor dengan doktor dan mahasiswa itu kan hubungan ilmu, hubungan pengetahuan, dan itu yang maha tahu itu hanya Allah. Nek menungsa mek ruh-ruhan tok, gak tapi ruh temenan. Tapi kalau Allah sangat mencintai, manusia juga bisa sangat mencintai. Kadarnya gitu loh. Jadi luwih apik endi ilmu karo cinta. Nah, nek karo Mbah karo Mak iku urusane cinta. Ngono. Urusane cinta. Nek urusan cinta iku sampean nang Bojonegoro bengi iki dicegat karo arek-arek balik rene gak oleh gitu. Gak oleh. Jadi kalau dosen sama mahasiswa kan gak ono urusan kangen. Ya toh, kadang-kadang malah wah iku meneh ngono ya. Gitu.
Tapi nek mbah karo putu, emak karo anake kan urusannya kangen, urusannya cinta. Lah ngono sih. Nah, carilah pemimpin yang kamu rindu. Yang kamu kangen, bukan yang kamu kagum. Sebab manusia ndak ada yang bisa dikagumi. Ndak ada. Profesor ilmu wana kaya apa iku gak iso njadwal ngentute dhewe. Iso ta gak? Ana ta gak profesor yang iso njadwal aku dina iki ngentut jam 09.04, jam 10:05 gak iso to? Jadi masih profesor gak iso ngurusi oyuh karo nising karo entute dhewe. Itu semua algoritma yang diciptakan oleh sunatullah kan gitu. Menungso karek menikmati, karek seneng gitu. Jadi kalau kepandian itu tidak hebat. Makanya aku teko nang awakmu iku mergo apa? Mergo aku iki seneng karo awakmu rek. Senenge gak terus tak share ngono ya gak. Jadi urusan saya bukan pribadi ngesir arek-arek nek japoran koyo ngene mosok aku ya apa ya. Wis ngene gak duwe dhuwit ambu pisan. Gak wis. Tapi kalau mbah sama putu itu kan gak ono usir-usiran, gak ono pecat-pecatan gitu. Gak ono mbah dipecat, putune gak ono putu dipecat mbae lak ngono. Gitu. Nek pejabat itu rawan. Mari dadi iso gak dadi. Iya nek dadi meneh nek gak ya apa lak ngono ya. Jadi jangan diandalkan. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan. Mulane awakmu wis tau workshop to. Kul a'udzu birob. Jadi nomor 1 itu Rabbun rububiyah, kasih sayang. Pengayoman. Nomor 2, malikin. Nomor 2, baru kamu punya otoritas karena kamu cinta kepada dia. Nomor 3, baru andalkan ilahin, baru kekuatan. Jadi ojo nek kon kuat ojo arek sombong kon. Sing nomor 1 ku nek kon tresno. Aku cinta nang awakmu iku cinta. I love you full nek jare Mbah Surip ya. I love you full pol-polan pokoknya. Mejeno kaya apa aku tetap cinta kono rek. Cek ana mejen iki rek. Cek eling ana kata mejen. Nek ndek mak ayah iku sampean ngomong jembret gak apa-apa, mejen gak apa-apa, gak masalah. Mergo mereka sudah bersih. Tidak bisa dikotori oleh kata-kata yang kotor. Kalau ada kata yang kotor dari mulutnya anak mak ayah, dia begitu kotor keluar dari mulutnya itu berarti yang dipancarkan adalah kesuciannya, kan gitu kan. Ngono rek. Jadi sampai cuk murid-murid ndelok cangkeme arek-arek kaya ngono iku ya. Wong ancen arek-arek mak iya bang-bang wetan yang ngono iku cangkeme gitu loh. Sing disenengi teko langit sing didelok ya cangkemmu iku. Mene-mene ana rombongan cangkem mlebu swarga. Ya cangkemmu iku ditumpuk-tumpuk jejer-jejer baris mlebu swarga. Ndasmu gak. Awakmu gak, mek cangkemmu tok ya. Loh. Tadi Maulana Irad mengatakan bergurau itu adalah itu mencerminkan tingkat kecerdasan ya gak. Iki endi ana pengajian, ana kumpulan apa endi wis kampus endi, pengajian endi, pesantren endi sing iso guyon sampai cangkem-cangkem ngene iki. Nek ndek kene ana masalah. Sampeyan delok lanang wedok Bu, Mak. Lanang wedok campur lho. Ana skandal ta gak? Paling skandal jepit gitu. Skandal jepit ya. Dan arek-arek Ibu mereka itu warga negara yang sangat baik. Mulai kok jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 biasa ya. Iku nek ana perapatan lampu abang leren, arek leren. Jadi mereka biyen wis tak kursus. Lampu kuning iku jek ta wis. Loh, ayo. Masih atau sudah? Masih kuning apa sudah? Ngono tok cukup pelajarane. Gak ruwet-ruwet. Lampu kuning itu nek sudah berarti kan kamu harus berhenti. Ya toh? Nek J masih berarti kok terobos J kuning gak apa-apa rek. Ngono toh ya toh? Ya gak? Itu namanya kunci ilmu, itu namanya babul ilmi, pintu gerbang ilmu pengetahuan. Arek-arek ana sing bojone selingkuh nyegat aku di bandara zaman pemawitan umur sekitar 10 tahun. Sikile diglok terus aku dipelayoni terus aku metu teko bandara nang kendaraan dicegat cak.
nyuwun sewu cak aku tak konsultasi diri. Apa rek? Bojoku selingkuh ya. Aku kudu ya apa? Ya, Kalau saya itu apa? Konsultan psikologi, kan kon nang kantor ya sak jam 400.000. Tapi aku kudu jawab langsung ngoten Bu. Dek kondo cak bojoku selingkuh aku kudu ya apa? Terus aku langsung jawab, kon milih dadi wong lanang ta dadi wong mulya. Nek dadi wong mulya rada abot tapi dadi wong lanang kon merdeka. Terus menene aku nang bandara dicegat meneh, cak lanang cak ngono. Langsung. Jadi Mak Iyah itu mengelaborasi segala pengetahuan dan ilmu untuk menemukan kuncinya. Nek kon nemokno kuncine gampang sembarang. Jadi nek duwe bojo katoke kuncin ya. Gemboken ya. Gitu. Ngerti ya Rek ya? Oke, sekarang pilihannya gini, kita masih punya waktu sedikit. Satu, kita diskusi, waktunya sangat sedikit untuk mendalami Wali Raja tadi ya kedidikin waktu. Mending sampean browsing caknun.com atau maiyah.com untuk ngunduh teks Wali Raja, terus kapan-kapan kita serius mendiskusikan selama beberapa jam gitu ya. Jadi kemungkinan pertama diskusi, sinau bareng. Kemungkinan kedua, pokoknya omong-omongan karo mak ngono ya, karo bapak ngono ya, ngono ya apa sampean. Melayu sampean cekel karo arek. Loh. Sampean ono dhewe cangkeme. Cangkem swarga. Atau kita minta kalau masih ada yang tersisa, para pemain Wali Raja kalau bisa 2-3 orang atau syukur sutradaranya maju ke depan bareng-bareng kayak iso ngomong ya. Pak Joko Kamto, Pak Jujuk, Mbak Sito Resmi. Kon ro Mbak Sito Resmi ku sapa rek? Wancen dapurmu kok taek ngono. Mbak Sito gak ro ya apa kon iku. Mbak Nun sekaligus ini kan lagi apa ya? Bu Sito Resmi itu adalah kakak misannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Macam-macam kon. Ngono rek. Gak koyok dapurmu ya. Harap Anda ketahui Bu Sito Resmi ini dulu adalah istrinya seniman sangat terkenal W.S. Rendra ya. Almarhum. Beliau sekarang berumur 72 tahun. Cek, ya apa main drama nek kaya arek. Cek, kaya umur 20 tahun toh ya. Nah, itu Bu Sito. Apa emak karo bude dikai kursi sing ngono ya. Dadi iki biyen dadi Ratu Kencana Wungu Mojopahit biyen. Saiki dadi Sito Resmi main dadi Ibu Pertiwi ngono ya. Ana rek kursine rek. Gak apa ya. Oke, ana sing kate takon tak ngerespon tak apa ke Ibu Pertiwi maupun ke Mak Khofifah. Ayo rek. Jadi kursi ini disediakan bukan untuk memaksa, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengekspresikan cinta kalian semua kepada Mak. Ya tegak. Wani-wani nolak cinta, ya toh, wani-wani nolak cinta, titenono. Ayo Bu. Mbak Sito. Moga-moga. Pitung puluh tahun rek. Kon kok 70 tahun ci ono ta gak? Lah ya mulane kon bersyukur ono ibu bude, ibunda kita Sito Resmi Prabu Ningrat. Jadi Pak D-nya Sultan Hamengkubuwono 10. Umur 72 tahun masih bermain drama dengan sangat bagus, sangat energetik. Bu Sito, cek awakmu ngerti drama, ngene ku anggitmu terus dadi ngono tok, anggitmu latihan bendino rek. Bu Sito mungkin bisa diceritakan dikit lah.
Usianya Sampeyan latihan ping piro? 72 tahun, latihan dramanya luar biasa. Nek uripmu kan kakean drama, Man. Modus tok. Monggo Mbak Sito mungkin sesuatu yang disampaikan untuk kaum muda Jawa Timur yang penuh semangat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit kronologi keterlibatan saya di dalam pentas drama yang dilaksanakan oleh Teater Mandiri yang dipimpin oleh beliau, Cak Nun. Teater Perdikan, maaf, salah ini tadi. Sesungguhnya saya memang seolah-olah sudah dilahirkan untuk selalu berada di panggung. Namun lama vakum, saya diopeni sama Cak Nun untuk terlibat di dalam teater Perdikan ini. Dan saya merasa hidup kembali. Karena jiwa saya memang ada di dalam area seni, ya. Dan ini saya syukuri sekali karena sesungguhnya saya juga sudah mulai menyaksikan diri saya sendiri apakah masih mampu untuk bisa tampil di panggung. Namun alhamdulillah sudah 4 kali pementasan ya Cak ya, 4 kali pementasan di setiap pojok-pojok kota yang dipimpin oleh beliau ini. Saya ikut tampil dan alhamdulillah ya lancar-lancar saja ya. Dan ini juga membanggakan anak-anak saya, cucu-cucu saya yang akhirnya masih sempat menyaksikan saya berkiprah di dunia seni. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk bisa tampil. Kalau tadi dikatakan oleh beliau Ibu Khofifah ya, bahwa kita jangan sampai hanya sebagai tontonan, tapi juga harus menjadi tuntunan. Insya Allah ini merupakan proses menuju ke sana. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acting tuh anak-anak pinter Cak Nun. Kalau acting tuh sedih tuh dramanya pinter anak. Terutama di depan mertua mereka pinter sekali mereka itu. Ini kayaknya maknya mau merespon tentang beliau kira-kira karya berkesenian ini. Mak Kof. Bukan Pak Sutradara, Pak Cucu. Kesimpulan saya dari Wali Raja tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kita diingatkan kembali oleh Cak Nun, diingatkan kembali melalui teater Perdikan bahwa kita ini sebetulnya sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Saya itu tadi satu format berikutnya, satu angle ke angle berikutnya, satu chapter ke chapter berikutnya, oh ngunuta, bahwa kita ini tidak dihadirkan oleh Allah dengan kekerasan yang seringkali kemudian ditulis oleh narasi-narasi sejarah-sejarah bagaimana cerita raja-raja seolah-olah saling menumbangkan, saling membunuh dan kekerasan kemudian berdarah-darah. Saya melihatnya chapter yang satu ke chapter yang lain memberikan pembelajaran yang luar biasa dan menghadirkan pada substansi kemanusiaan kita ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Maka jangan sampai kemudian berbalik pada asfala safilin. Kira-kira itu Cak Nun, kalau misalnya itu bisa di breakdown lagi luar biasa. Mak Khofifah mengatakan dari chapter ke chapter, kan itu chapter ta? Dapuramu itu ya. Chapter ta?
You understand? Yeah, 10. Ya apa rek. Iya, paham tapi rotok goblok. Ya apa, understand kok 10 itu. Chapter itu apa? Stasiun chapter di Solo itu lah. Ada pertanyaan lain? Awakmu bertanya itu kalau kamu menjodohkan dirimu, kesadaranmu atau hatimu dengan apa yang terjadi di depanmu. Misalnya adegan-adegan tadi, kemudian perjodohan itu beranak. Tanggung sih. Nah kalau misalnya kamu melihat pohon, itu kamu berjodoh dengan pohon hatimu. Karena pikiranmu jodoh, maka akan melahirkan anak, melahirkan pertanyaan, melahirkan keingintahuan, melahirkan penyelidikan, penelitian, dan seterusnya. Rek. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain adalah karena manusia itu punya potensi untuk memaknai sesuatu. Gitu loh. Makanya kalau tentara, polisi itu dulu disebut Jogowerdi. Werdi itu artinya makna atau arti. Jadi negara itu tidak ada gunanya kalau tidak punya makna bagi rakyatnya. Nyata gak? Jadi sekarang emakmu ini ya harus memperbanyak makna kehadirannya di Jawa Timur lah ngono sih. Gitu ya. Harus ya. Tapi ojo emak sing dikongkon ndudun-nduduno pemaknaane, kudu awakmu sing goleki, gitu ya. Jadi kan orang tuh misalnya legi. Misalnya apa? Gula legi. Mosok gulane dikon ngomong rek aku legi lho rek lak ngono. Gak kon sing kudu njajal gula, ngincipi kok emut titik kok rasakno oh legi. Nah, akuilah gula sebagai manis lah ngono. Ojo gulane sing dikongkon. Jadi pejabat tidak perlu memamerkan atau menunjukkan prestasinya. Pejabat tidak, karena rakyat yang harus mengapresiasinya, rakyat yang harus memaknainya lah ngono sih rek. Nah, Bang Pawaitan harus menjadi pelopor dari pemaknaan dalam kehidupan masyarakat. Ngono rek. Ngerti ya? Arek ayu kaya apa nek sing lanang ancene ngertine wedhus tok ya gak rene ayu ya. Ya ta gak? Ya ta gak? Nah makanya makmu iki dimaknai. Apa bedane mak iki nek karo bapak sing biyen? Kaya Madura ngene iku lho. Madura iku pokoke gubernur mek situk biyen jenenge Pak Muhammad Nur. Kon gak ro ya? Ro pol paling suwe Pak Dekarwo kan ya. Biyen Pak Nur rek. Yang Madura iku nek ditakoni Presiden Indonesia siapa? Ono sing jawab Harmoko, ono sing jawab Muhammad Nur. Sebab kanggone wong Madura presidene ya gubernur iku. Nah sing jawab Harmoko kok Soeharto. Soalnya Harmoko yang tiap malam waktu itu Menteri Penerangan tiap malam tampil di TV ngumur regane Lombok Munda bensin. Dia dianggap dia presiden nek wong Madura. Jadi tolong ya rek Bang Wetan harus mengapresiasi dan mempelopori untuk memaknai simak iki gitu ya. Semakin dia sesuatu itu kalau tidak bermakna dia tidak dipakai ya tak? Kalau nek gak ro bedane gula karo karo pedi utawa nek kon nyangka pedi adalah gula, pasir adalah gula karena Anda belinya pada gula pasir gitu ya. Tapi kon gak bisa bedakno gula sama pasir, maka akhirnya gulanya tidak berguna kan gitu loh. Jadi bedanya binatang sama manusia adalah karena binatang tidak punya alat untuk memaknai sesuatu. Kalau manusia itu bekal utamanya memaknai. Jadi misalnya wedhus mangan suket, wedhus ro tak gak iku nek suket. Tak gak ro sih. Wedhus gak ro maknane meskipun secara naluri ya dia diekosistemkan oleh Allah untuk cenderung mencari suket ya. Tapi kan wedhus tidak punya daya intelek untuk memahami suket, untuk menerjemahkan suket. Nek menungso lak roh, iki bapakmu. Bapakmu iki ibumu, iki anakmu, lak ngono sih. Apa sebabe anak iku waktu bayi lahir iku nangis mergo getun ndelok raine bapake. Walah kok ngono wae ngene iku. Guyon rek. Ngono ya, jadi kita dapat ilmu Mas Suko memaknai, ngeramesi. Iya, ngeramesi ya.
Jadi kayak Wali Raja tadi itu kan cara beda untuk memaknai Indonesia. Kan tidak ada yang memaknai Indonesia kayak ngono iku mang. Jadi Anda harus terus menerus, itu namanya bid'ah, kreativitas atau inovasi. Bid'ah itu baik asalkan bermanfaat untuk manusia. Ojo percaya kalau bid'ah sing jarine. Oh, bid'ah, selawatan bid'ah, ma'ian bid'ah niku. Apa sebab mergo Kanjeng Nabi gak tahu ma'ian ngono ya. Lho Kanjeng Nabi pesen Gojek ya gak tahu. Gak tahu Kanjeng Nabi. Apa meneh sing gak tahu Kanjeng Nabi? Sambrek ya. Rasulullah gak tahu mancing, gak tahu. Sepatuan gak tahu. Kaos njero ya gak tahu. Gurung ono kaos waktu itu rek. Jadi wakil sing bid'ah, tapi tidak dipahami bahwa bid'ah itu baik. Ada dua macam, bid'ah yang bermanfaat atau bid'ah yang atau bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah gitu. Nah, Kanjeng Nabi ya gak tahu rek pengajian ngene iki apa meneh kok sampai jam 3 esuk. Bambang gak tahu, berarti Bambang Wetan ini ngelakoni barang sing Kanjeng Nabi gak tahu. Nabi Ibrahim ya gak tahu nglumpukno wong saene iki. Wong waktu sing mlebu Islam paling mek orang rolas. Nabi Nuh mek berdakwah 450 tahun hanya dapat 83 orang. Maiyah iki diluk ae bongkar panggung iki arek-arek nyar. Pak Suko mau arek-arek nyar arek nom-nom iku cepet but dadi niki mau dalu mboten ngeten iki panggunge. Mau iki dibongkar karo arek-arek. Makiyahan di Samarinda itu di pelabuhan itu nggone iku rusuh, wakai gelondongan kayu, wesi-wesi gak karu-karuan. Panitiane keringetan gak sanggup untuk bersih. Teko arek-arek enom. Moro-moro diangkuti dalam 1,5 jam beres tempat bersih makian dan kepala pelabuhan ini bingung, sapa arek-arek iki? Lho kula putune Mbah Nun niku. Dadi arek maiyah iku